Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, pagi buat seluruh netizen di Indonesia. Karena boleh jadi Anda menonton video ini pagi, siang, atau malam, gitu ya. Dan hari ini saya sangat bangga, bersyukur, terkejut dan lain sebagainya. Susah saya ungkapkan sebab tamu saya hari ini adalah Wali Kota Cilegon, Bapak Haji Robinsar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini wali kota termuda guys di Indonesia. Di Provinsi Banten. Di Provinsi Banten. Iya. Di Indonesia masih ada yang Ada lebih yang muda. muda lagi, Bang. Ada yang muda lagi. Iya. Jadi wali kotanya muda, ganteng ya. Gitu. Kalau nggak ganteng nggak jadi wali kota, Bang. Itu dia. Lu jangan ngiri, lu. Jadi kalau gua bintang wali kota muda kita ini ganteng, lu jangan ngiri. Tetapi di luar itu semua guys, bahwa langkah dan sepak terjang wali kota muda kita ini sudah sangat teruji dan masyarakat sudah bisa langsung menyaksikan apa sepak terjang beliau selama setahun memimpin kota Cilegon. Tetapi tentu saja dalam satu tahun pasti ada kelebihan dan kekurangan. Wajar manusia. Kalau semua benar malaikat namanya. Iya, betul. Oke, saya langsung aja ke Pak Wali. Tadi saya bluffing bahwa wali kota muda lah, wali kota yang langsung terjun ke lapangan lah. Saya ingin tahu sebetulnya, dalam satu tahun periode Pak Wali ini, apa sih yang sudah dilakukan? Capaian apa? Sehingga Anda layak disebut sebagai wali kota hebat. Apa Pak Wali? Ya, makasih Bang Igon ya. Jadi selama setahun saya menjabat ini tentunya pasti banyak suka duka yang pasti. Yang kedua juga banyak positif dan juga ada negatifnya. Oke. Nah, yang saya bilang positif itu karena sama-sama kita ketahui ya, karena memang ketika kami menjabat, kami diwarisi hutang yang kurang lebih 130 miliar, Bang. 139 Ya, miliar. 35 miliar kurang lebih. 35 miliar. Ya, kurang lebih angka segitu. Dan juga ketika tahun yang sama itu kita harus melakukan rasionalisasi, Bang. Ya, kenapa rasionalisasi? Karena seperhitungan saya, ya, sepengetahuan kami ketika saya baru menjabat setahun terakhir awal itu kita kan melihat juga karena adanya devisa anggaran, berarti kan ini ada tata kelola keuangan nih, Oke. yang mungkin harus kita sikapi dengan betul. Ada tata kelola keuangan yang kurang tepat. Kurang lebih seperti itu. Oke. Makanya di awal pertama tahun saya menjabat itu, satu, saya bukan orang birokrat. Basicnya kita orang profesional, kita wira swasta. Ketika awal masuk kita ke birokrasi, tentunya saya harus improve. Banyak yang harus saya pelajari dengan mungkin dunia yang baru lah, kurang lebih seperti itu. Nah, di tahun pertama saya harus banyak belajar. Oke. Yang kedua, kalau ibarat sekolah itu, Bang, itu kita baru masuk sekolah, plus saya harus les, Bang. Ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya apa? Ya tadi. Karena ketika saya menjabat itu, kita menerima laporan dari BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan, itu alhamdulillah kita WTP. Wajar, tanpa pengecualian, tapi dengan catatan. Catatannya adalah defisit anggaran. Yang dimana kita mengalami defisit 135 miliar, banyak juga hak kurang tidak tertunaikan. Nah, itu yang menjadi pokok pemikiran kami waktu itu dengan Mas Wakil, bagaimana caranya di tahun 2025 akhir kita tidak lagi mengalami defisit. Oke, itu kan angka 135 miliar itu kan bukan angka kecil. Betul. Lalu strategi yang dilakukan oleh wali kota dan wakil agar ini tidak terjadi defisit atau minimal bisa menutupi hutang yang besar itu, apa strateginya waktu itu? Ya, jadi kalau bicara tidak mengalami defisit kembali, kami dari tim TAPD segera waktu itu langsung melakukan rasionalisasi. Oke. Apa yang kita rasionalkan? Yang kita rasionalkan pertama adalah pendapatan. Oke. Ya, karena menurut hitungan kami waktu itu ini pendapatannya kurang rasional. Estimasinya terlalu berlebihan. Oke. Nah, jadi kan ketika memang anggaran itu di plotting tinggi, otomatis belanja pun tinggi. Mengikuti belanja waktu itu. Bahkan kadang dalam perencanaan itu kita bukan hitung pendapatan dulu, Bang. Tapi kita hitung belanja dulu. Belanja dulu kita hitung, misalkan habisnya 2,5 triliun, baru pendapatan kita katrol tuh. Bagaimana caranya rencana pendapatan bisa sampai 2,5 triliun. Nah, itu kadang yang salah persepsi menurut saya ya, dalam proses perhitungan
pendapatan atau mungkin estimasi pendapatan. Nah, dari situ kita coba optimalkan terlebih dahulu. Kita ingin rasionalkan dulu. Kita cross check tuh dengan tim TAP di mana potensi-potensi ataupun pendapatan yang mungkin berlebihan waktu itu. Akhirnya ketika itu kita rasionalkan, Bang. Kita cor-corin tuh. Contoh kecil misalkan. Target pajak PBB. Awalnya ditargetkan 225 miliar. 225 Nah, miliar. awalnya. Ya. Padahal kalau kita bicara asumsi 2-3 tahun terakhir juga nggak sampai segitu. Paling besar di angka 170 miliar, 180 miliar. Kalau 180 ke 200 Ya, masih ada 40 miliar. ada Gapnya kan 40 miliar tuh. banget ya. Nah, 40 miliar yang menurut saya itu nggak mungkin tercapai. Akhirnya tadi, ketika pendapatannya di cut terlalu tinggi, akhirnya kan belanja juga naik. Mengikuti kan, belanja mengikuti pendapatan. Akhirnya ketika nggak ada uang kan, repot bayar dari mana. Itulah terjadi defisit anggaran. Terjadilah hutang. Ya, terjadi hutang. Makanya di tahun pertama kami itu adalah pertama kami memang mendalami bagaimana jalan birokrasi pemerintahan. Yang kedua yang tadi saya sampaikan eskul tadi adalah bagaimana kita bisa manage keuangan ini supaya tidak lagi terjadi defisit. Maka dari itu kami langsung potong, kami koordinasi dengan DPRD Kota Cilegon untuk bisa merasionalkan. Kita rasionalkan sektor pendapatan yang sesuai, yang masuk logika, masuk akal. Nah, kita potong kurang lebih di waktu itu kita ketok palu dikurangi di angka 107 miliar. 107 miliar. Ya, kurang lebih di angka 107 miliar. Alhamdulillah tahun 2025 kita tidak mengalami defisit dan alhamdulillah hak-hak masyarakat, guru madrasah, guru ngaji, guru TPQ, alhamdulillah dapat tertunaikan. Dong. Dari lu pada nih, kan ada keluarganya mungkin yang jadi guru ngaji, yang dulu nggak dibayar karena defisit. Nah, tahun ini semuanya dibayar tuh guru-guru ngaji. Ya, alhamdulillah. 2005 selesai. Kita doakan semoga tahun ini juga bisa tidak ada masalah gitu ya? Tahun ini insya Allah kita optimalkan supaya insya Allah tidak terjadi gagal bayar dan juga ada peningkatan. Honor terhadap untuk guru ngaji, guru madrasah itu. Ya. Ini guru ngaji, guru madrasah demen banget nih. Iya. Dengan hal begini nih. Betul. Karena memang ukuran misalkan honor guru ngaji itu kan misalkan cuma berapa ya? Itu bukan angkanya, tetapi buat mereka itu memang sangat berarti. Sehingga defisit kemarin yang mereka gagal bayar ditebus oleh Pak Robinsar dengan memberikan mereka honor yang tepat waktu, kira-kira gitu ya. Nah, insya Allah, Bang. Luar biasa. Siap. Tepuk tangan lagi dong. Jadi sini selebar juga nih, maksudnya ini juga menginformasikan karena memang kan karena kita hari ini kan zaman media sosial, banyak masyarakat atau guru-guru ngaji kadang sering menanyakan nama saya, Pak Oli, honor guru, saya sampaikan ya, masyarakat Cilegon yang terutama yang memang biasa mendapatkan Honda ya, honor daerah, tenang, sabar, insya Allah pasti kita prioritaskan ya. Semuanya kadang mungkin administrasi, Bang, administrasi yang mungkin kadang ada keterlambatan atau apa, tapi pada prinsipnya honor-honor guru sekolah itu atau guru madrasah atau yang Honda lah sifatnya itu menjadi prioritas kami. Nah, jadi aman, selalu tenang. Ya. Baik. Ya. Tahun pertama defisit langsung tidak terjadi. Alhamdulillah. Hutang-hutang terbayar di tahun kepemimpinan tahun pertama. Lalu di tahun 2026 sebelum kita berbicara soal infrastruktur dan sebagainya, di tahun 2026 apa sih yang menjadi gacon pendapatan dari pemerintah Kota Cilegon? Yang jadi gacon? Yang jadi gacon gitu. Ya, jadi kalau kita bicara gacon, Bang, karena memang ini juga harus Mas Sat biar tahu juga ya, bahwa ini kan ada kebijakan dari Pak Presiden perihal efisiensi anggaran yang memang kita di tahun ini, Bang, di tahun 2026 ini PAD ataupun APBD Kota Cilegon atau dana transfer daerah itu Pemkot Cilegon dipotong kurang lebih 235 miliar. 235 miliar, guys. Ya, betul. Jadi memang kita lumayan cukup besar, Bang ya. Kita dipotong di angka 232 miliar. Tapi kita juga kan tetap mendukung. Pemerintahan harus berjalan. Ya, pemerintah harus berjalan dan juga itu udah kebijakan pusat ya. Karena mungkin program pusat juga kan itu akhirnya kembali ke masyarakat juga, kembali ke daerah-daerah juga. Pak Wali. Ya. Mumpung saya masih ingat. Ini transfer daerah kan dikurangi sekian ratus miliar. Ya. Lalu bagaimana untuk menjalankan pemerintah? Pak Wali itu men-sweet apa sih? Anggaran dari mana? Supaya tidak terjadi pembangunan tidak stuck gitu. Ya. Ini dipotong nih. Betul. Sesuai impres, Bang. Jadi apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden ya, perihal efisiensi itu juga menjadi menjadi guidance untuk kami juga. Ya. Jadi kami
ketika ada instruksi Pak Presiden perihal efisiensi dan juga ada instruksi perihal pemotongan dana transfer ke daerah, ya akhirnya kita juga harus mengoptimalkan. Nah, jadi kalau dalam tata kelola keuangan, ya selama setahun saya belajar, yang saya ketahui Bang, jadi memang ternyata bukan berapa banyak anggaran yang kita dapatkan, nah, tapi yang paling penting adalah berapa efektif belanja yang kita keluarkan. Wah, ini bisa jadi quote nih. Nah, itu quote today ya Bang, quote of the day itu. Nah, jadi gini. Bukan apa tadi? Bukan seberapa besar anggaran. Iya, bukan seberapa besar anggaran. Tapi seberapa efektif kita menggunakan anggaran. Nah, jadi contoh kecil nih biar gampang dicerna oleh masyarakat. Contoh misalkan, APBD kita 2 triliun misalkan. Belanja makan minum Bang. Contoh ya, ini belanja makan minum yang mungkin cepat habis lah dan tidak berwujud dan tidak dirasa langsung oleh masyarakat. Belanja makan minum sifat sosialisasi, seremonial. Misalkan dari 2 triliun, belanja makan minumnya 1 triliun. 1 triliunnya untuk infrastruktur. Nah, itu normal ceritanya misalkan. Ternyata tahun depan ada kenaikan PAD. Akhirnya jadi 3 triliun PAD kita. Ternyata, tadi yang saya bilang nih efektif belanja tadi. Ternyata dari 3 triliun itu, 2 triliun yang makan minum, 1 triliunnya hanya untuk infrastruktur juga. Akhirnya kan nggak efektif. Iya. Nah, disinilah memang akhirnya kebijakan ataupun mungkin arah pembangunan daerah itu ditentukan. Nah, jadi saya memilih untuk membuang kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial. Itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Nah, jadi kami juga sangat mensupport dan juga sangat mendukung. Karena memang agenda tersebut sangat bagus ya. Jadi agar APBD ini bisa sesuai dan langsung menyentuh terhadap kebutuhan masyarakat. Gitu guys. Jadi kita mulai agak berpikir begini. Rasionalisasi yang dilakukan oleh wali kota itu bisa Anda rasakan kalau Anda datang ke wali kota deh, ke kantor wali kota. Kalau dulu kegiatan-kegiatan itu ada makan, ada dan sebagainya, sekarang cuma pakai snack guys. Ya. Jadi kalau Anda datang pun yang ada cuma snack dan air putih kalau nggak salah gitu ya. Itu bukan pelit, tapi memang bagian dari efisiensi agar proses pembangunan yang lain bisa berjalan. Betul Bang, betul. Ini nih contoh kecil Bang, ini biar tergambar nih. Contoh perihal apa sih yang di korelasinya atau mungkin penerapannya ya. Contoh ketika kita membahas waktu itu rapat di salah satu OPD, Dinas Pendidikan lah, di bidang pendidikan dasar. Ketika itu kalau nggak salah itu estimasi bidang pendidikan dasar itu punya anggaran kurang lebih di angka 65 miliar. Ini kasaran ya kurang lebih ya, 65 miliar. 65 miliar itu habis untuk gaji guru, gaji pegawai itu di angka 40 miliar. Jadi guru semua atau SD SMP baik yang P3K, yang ASN itu habis di angka 40 miliar. Sebutlah sisa 20. Sisa 25 miliar. Ternyata ada 25 miliar itu 20,5 Bang. 20,5 M. 20,5 M itu rinciannya ketika saya lihat dia untuk 2006 itu yang untuk belanja infrastruktur, yang untuk bangun sekolah, ruang kelas baru, revitalisasi ruang sekolah, perbaikan kamar mandi, pengadaan mebeler, atau penambahan ruang kelas baru, itu hanya dari 20,5 hanya 8 miliar. Sisanya buat apa? 12 miliarnya itu yang tadi. Perlombaan gitu kan, rapat-rapat, dan juga untuk yang sifatnya seremonial tadi. Nah, itulah saya ambil keputusan. Saya bilang, dibalik saya bilang. Saya minta 18 miliarnya untuk infrastruktur. Yang 2 miliar oke, untuk kegiatan yang seperti itu. Nah, itu yang namanya kebijakan yang memang berpihak terhadap apa yang menjadi kebutuhan. Itu Bang. Nah, keren nih Bos. Contoh kecil itu. Ya. Keren. Jadi jangan sampai biaya makan minum lebih besar daripada biaya pembangunan infrastruktur. Ya, betul. Nah, gini Wali. Kalau Anda guys keluar dari tol Serang Cilegon Timur, sudah ada tuh perubahan tuh. Lampu-lampu estetik di sana muncul. Atau kalau Anda keluar dari Cilegon Barat, itu juga di beberapa saya memang ada tuh taman-taman kota. Ada ruang-ruang publik. Nah, saya ingin tanya ke Wali Kota. Konsep awalnya itu membangun seperti itu apa sih maunya? Jadi begini Bang. Saya ini kan udah 33 tahun di Cilegon ya. Oh ya, masih muda lah. Ya, kita udah 33 tahun di Cilegon. Yang mungkin yang anak-anak, ya mungkin yang seusia saya itu kan melihat, atau yang lebih senior lah. Itu wajah kota Cilegon itu kok begitu-begitu aja gitu. Ada perubahan.
Nggak ada perubahan. Sebenarnya itu salah satu yang memang mendasari saya ingin jadi wali kota sebenarnya. Oh iya. Karena kita juga iri, Bang. Iri kayak seperti kota-kota Semarang, Jakarta, Bandung, Jogja, yang rapi, bersih, tertib, indah kotanya. Kan juga iri. Kita juga pengen dong sebagai masyarakat Kota Cilegon juga ingin dong, maksudnya kotanya yang rapi, bersih, modern lah gitu kan, nyaman untuk ditempati, banyak tempat-tempat yang memang layak untuk masyarakat atau untuk keluarga, ya minimal sekedar nongkrong-nongkrong, duduk-duduk, menikmati suasana malam, menikmati wajah kota, itu yang mendasari. Makanya itu pun sebenarnya udah termaktub dalam RPJMD kami. Karena itu juga masuk dalam janji politis kami, yaitu perihal penataan wajah kota. Nah, jadi memang kami ingin optimalkan koridor dari Simpang sampai dengan PCI itu ke depan, baik trotoar ataupun mungkin lampu-lampu jalan dan juga penataan kota lainnya, itu kita ingin optimalkan. Ya, kita ingin merapihkan, kita bereskan, ya supaya Cilegon juga bisa, kita nggak malu lah gitu kan, maksudnya ya bisa bersaing lah dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Nah itu yang mendasari, Bang. Nah jadi insya Allah kita akan banyak juga sedikit demi sedikit, tapi kita juga nggak yang apa namanya, ya kita harus realistis juga. Kita juga nggak mungkin hanya fokus terhadap itu, enggak juga. Kita hanya ambil kurang lebih 1-2% Bang dari APBD Kota Cilegon untuk penataan wajah kota. Iya. Hanya 1-2% untuk penataan wajah kota, sebenarnya nggak banyak gitu. Tapi ininya dampaknya sudah terlihat ya. Ya karena tadi efektivitas belanja tadi. Kalau Anda guys datang ke Cilegon tuh banyak orang yang selfie, yang foto-foto, bahkan ada yang membawa anak istrinya duduk-duduk di taman kota, itu keren sekali. Iya, Bang. Nah, kita kembali ke contoh tadi yang sampel pendidikan itu, yang dari yang tadinya infrastruktur hanya 2 miliar 18 jadi untuk Mamin dan Azhar dibalikan tadi itu. Betul. Nah, kalau boleh saya tahu Pak Wali, dari program pendidikan yang akan dicanangkan oleh Wali Kota Wakil di 2006 ini, itu lebih kemana? Infrastruktur sekolahkah atau apa gitu? Ya, untuk pendidikan Bang ya. Pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan, kami sangat meyakini Bang, suatu daerah yang maju itu juga suatu daerah yang memang fokus atau memikirkan pada pendidikannya. Ya, jadi insya Allah kami juga sangat fokus dalam rangka peningkatan SDM. Ya, apa sesuatu hal yang baik juga kita lanjutkan. Itu yang pertama. Yang kedua juga gini, ketika saya awal menjabat itu saya instruksikan Mas Wakil untuk terjun melihat kondisi-kondisi sekolah yang di Kota Cilegon. Akhirnya saya juga menginstruksikan juga dari OPD Dinas Pendidikan melalui Dikdas ataupun PAUD ya untuk mendata berapa sekolah yang tidak layak, berapa ruang kelas yang tidak layak, berapa kebutuhan ruang kelas baru, berapa kebutuhan mebeler atau meja kursi yang nggak layak. Nah, jadi sudah kami data. Semuanya. Ada kurang lebih, kita masih membutuhkan kurang lebih 450 mebeler, rombel ya. 450 ruang kelas yang membutuhkan meja kursi baru, yang layak lah Bang. Jadi kayak gini Bang, kalau kita bicara pendidikan ataupun memberikan pendidikan yang layak, kan juga kalau misalkan sekolahnya bocor kan repot. Ketika lagi belajar hujan netes nggak fokus, ya kan? Akhirnya nggak konsen, akhirnya ya nggak efektif belajarnya. Makanya kita itu dulu. Dalam hal ini kita ingin optimalkan, kita ingin beresin sekolah-sekolah infrastruktur yang tidak layak, kita ingin rapikan, kita ingin tertibkan supaya mereka, anak-anak kita bisa belajar dengan layak, dengan nyaman lah gitu kan, agar tidak terganggu dengan angin, dengan hujan, apa segala macam lah. Nah itu sih Bang. Jadi memang insya Allah sudah kami petakan segala bentuk kekurangan, segala bentuk persoalan perihal pendidikan, perihal ruang kelas yang perlu revitalisasi, penambahan ruang kelas baru, penambahan mebeler, itu akan kami selesaikan, yang sudah kami data ya, akan kami selesaikan di masa jabatan kami. Tentunya tadi juga itu nggak bisa beresin semua juga Pak. APBD kita terbatas, tapi kita akan melibatkan industri, ya CSR-nya untuk kita arahkan, ya, untuk kita arahkan supaya industri juga bisa langsung terjun langsung terhadap apa yang menjadi kebutuhan sarpras di sekolah-sekolah yang di Kota Cilegon. Nah, Kang Wali sudah komunikasi sama industri soal itu? Sudah. Kita sudah buka komunikasi. Respon mereka seperti apa? Positif Bang, ya positif karena memang mereka akhirnya ternyata menunggu-nunggu juga. Mereka kadang bingung mengarahkan kemana, mengarahkan dalam bentuk apa. Nah ini kita udah komunikasikan, alhamdulillah dari industri juga sangat respon positif ya, agar bisa terlibat langsung dalam pembangunan yang ada di Kota Cilegon. Keberadaan industri memang harus sebesar-besarnya harus bermanfaat buat daerah di mana industri itu berada. Dan CSR yang dilakukan komunikasi sama Kang Wali itu mungkin bagian dari
terpenting yang perlu juga harus dipenuhi oleh pihak industri. Kira-kira seperti itu lah. Agar pemerintah juga tidak terlalu pemerintah tidak sendirian gitu ya. Pemerintah tidak sendirian membangun masyarakatnya. Gitu. Oke, tadi di Kang Wali mengatakan bahwa satu daerah akan maju kalau sektor pendidikannya maju. Betul. Oke. Selain tadi infrastruktur sekolah, lalu apalagi yang akan dibangun oleh Kang Wali? Ya, jadi kalau SDM misalnya? betul. Tadi kan kita bicara infrastruktur ya, sarana prasarana sekolah yang layak agar anak-anak kita nyaman dalam belajar. Yang kedua juga tentunya SDM, itu kata kunci Bang, betul Bang. Jadi memang peningkatan SDM juga sangat harus ya, karena memang sama-sama kita ketahui Cilegon kota industri padat modal yang memang membutuhkan spesifikasi, klasifikasi pendidikan yang tinggi. Minimal S1. Betul. Nah, makanya kita juga telah menjalankan tahun 2005 kemarin kita sudah menjalankan program beasiswa Cilegon Juara. Ya. Beasiswa Cilegon Juara. Nah, jadi beasiswa Cilegon Juara itu juga kita tidak hanya ingin mengkuliahkan Bang. Nah, karena memang kadang nggak ada link and match. Kadang misalkan contoh industri butuhnya teknik industri, teknik mesin, tapi mahasiswa kita mungkin kebanyakan contoh misalkan ya akuntansi misalkan, atau mungkin kebanyakan pendidikan guru misalkan. Nah, jadi kan kadang kalau emang kita bicaranya perihal kebutuhan industri Cilegon kan nggak link and match, nggak ada matchnya. Makanya kemarin ketika sebelum saya menjalankan program ini, kita komunikasi juga dengan industri. Saya sharing dengan industri, saya bilang Bapak Ibu industri butuhnya apa, ya kan? Jurusannya apa? Kampusnya kayak gimana? Akhirnya kita diskusi di situ. Awalnya kami ingin begini, kalau bisa kampusnya ini. Oke, saya bilang, apa yang menjadi harapan Bapak Ibu, saya tuangkan dalam bentuk program. Saya turunkan program beasiswa Cilegon Juara. Nah, makanya serapan kami itu Bang, itu pertama prioritas terhadap kampus negeri ya, 10 besar di Indonesia. Kampus negeri 10 besar. Nah, baru kampus lokal ada Kota Cilegon. Jadi kayak kelasnya UI, UGM, ITB, Unpad, ITS gitu kan, Erlangga, Undip. Nah, jadi gitu Bang. Jadi kampus-kampus ranking 10 besar negeri dan juga kampus lokal Cilegon, termasuk Untirta, UIN gitu-gitu. Nah, jadi itu salah satu langkah kami juga dalam rangka peningkatan SDM dan juga dalam rangka mengurangi angka pengangguran. Gitu. Berarti targetnya ketika mereka lulus sekolah, lulus kuliah, itu bisa langsung terserap oleh industri. Ya, kita komunikasikan nanti. Nanti mana yang sudah lulus, ya kan? Industri teknik misalkan. Kemarin banyak juga tuh teknik mesin di ITB. Ada orang Metro kalau nggak salah kemarin itu. Nah, itu kan potensi dia kan. Sudah mah dia ITB, teknik mesin lagi kan. Jadi kan kayaknya nggak ada alasan juga nih untuk industri tidak menerima lulusan ini. Jadi kita akan komunikasikan ke depan lebih lanjut agar lulusan-lulusan ini juga bisa diterima langsung oleh industri itu sih Pak. Baik, ini keren ya. Orang dikuliahkan sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga setelah selesai industri langsung menyerap gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Dalam konteks negara Republik Indonesia dan juga program Pak Presiden Prabowo, kesehatan juga kan menjadi salah satu poin penting. Betul. Bagaimana Kang Wali program soal kesehatannya? Betul, karena memang Pak Presiden juga sangat fokus terhadap kesehatan, maka bahkan beliau juga menjalankan program cek kesehatan gratis, CKG kalau saya cek kesehatan gratis ya. Itu bisa difasilitasi di seluruh fasilitas kesehatan ya Bang, di puskesmas atau manapun itu. Jadi emang ini juga searah dengan arah Pak Presiden. Nah, jadi untuk kesehatan ini Bang, jadi insya Allah puskesmas yang ada di Cilegon itu hari ini sudah beroperasi 24 jam. Per hari ini? Per hari ini sudah berjalan. Dari awal pertengahan tahun 2025 udah mulai berjalan. Dari 8 kecamatan? Dari 8 kecamatan, semua puskesmas sudah berjalan 24 jam. Nah, cuman gini ada ini juga. Kenapa saya ingin 24 jam? Karena saya ingin memastikan bahwa masyarakat bisa berobat ya, ataupun minimal emergensi itu bisa ada langkah penanganan awal lah. Nah, jadi ke depan insya Allah kami setiap tahun Bang akan membangun atau merevitalisasi satu puskesmas baru. Puskesmas agak beda nih Bang. Nah, ke depan puskesmasnya kita akan upgrade agar puskesmas ini memiliki ruang rawat inap. Oh, boleh itu boleh? Itu boleh. Itu bisa kita lakukan. Kenapa saya ingin membuat puskesmas ada ruang rawat inapnya? Karena kebanyakan 90% pasien kami yang ada di RSUD itu kebanyakan BPJS Bang. BPJS kesehatan. Ada aturan di BPJS itu menyatakan kalau sakitnya tidak darurat, sakitnya tidak dalam emergensi atau mungkin skala yang memang harus ditangani, itu tidak bisa dirawat.
Oh. Nggak bisa dirawat bang, itu akhirnya masyarakat cuma nunggu di IGD atau UGD atau bahkan suruh pulang. Ketika mungkin sakit agak meriang, cuma agak panas, tapi ketika dicek ternyata tidak ada yang sakit parah gitu, itu pasti suruh pulang. Iya. Nah, maka itulah saya ingin menciptakan rumah sakit atau puskesmas rawat inap. Agar masyarakat yang sakitnya mungkin tidak emergensi tapi memang butuh perawatan cara lebih, itu bisa ke puskesmas. Puskesmas. Nah, ya puskesmas itu bisa rawat itu untuk penanganan pertama lah ya. Jadi puskesmas kita akan nanti siapkan yang di gedung baru itu 2-3 ruangan, bisa menampung ya minimal 15-20 orang lah. Yang gedung baru di mana? Nanti kita akan bangun. Oh, Nah, setiap tahun saya akan bangun satu. Tahun ini insya Allah kami akan bangun di Puskesmas Kecamatan Grogol. Kecamatan, oke. Nah, kita akan bangun satu, itu yang representatif untuk percontohan juga nanti ke depan untuk puskesmas lainnya. Itu bisa menampung masyarakat yang ingin rawat inap yang tidak diterima di RSUD. Nah, jadi itu salah satu program kami. Pertama, puskesmas 24 jam. 24 jam. Yang kedua juga kita akan membangun puskesmas yang rawat inap. Kita revitalisasi atau bangun baru agar bisa memfasilitasi masyarakat yang memang membutuhkan perawatan kesehatan. Kang Wali, ya. boleh sambil ngopi nggak sih? Boleh. Siap. Oke. Segelas kopi panas nampaknya tidak buruk, guys. Oke. Kalau kita berbicara sandang, pangan, papan, ada satu poin yang juga menjadi program Presiden Prabowo soal penanganan rutilahu. Ya. Di Cilegon ada berapa banyak rutilahu? Sudah didata Pak Wali? Nah, ini kita ada cerita khusus nih Bang, perihal rutilahu nih. Jadi sebenarnya awalnya rutilahu itu tidak menjadi program utama kami sebenarnya awalnya Bang ya. Awalnya normatif lah. Ada per tahun ada. Pasti rutilahu ada per tahun, cuman nggak yang menjadi atensi kami waktu itu. Iya. Tapi suatu ketika, saya waktu itu mengikuti acara TMMD. Nah, TMMD TNI ya, yang membangun desa itu. Nah, di suatu acara itu Bang, itu melayangkan video, VT perihal masyarakat kami di Cikeray waktu itu. Cikeray. Itu janda, tua, masih punya anak kecil, dan rumahnya tidak layak. Rumahnya dari geribik kalau bahasa orang sini ya. Geribik, terus juga gentengnya pada bolong. Wah, saya waktu itu nonton video itu saya agak terenyuh. Hati saya bergetar itu. Waduh, ini tanggung jawab saya. Ini masyarakat saya. Saya yakin kayaknya banyak yang kayak gini, saya bilang. Masih banyak yang kayak gini di Cilegon ini. Langsung besoknya saya panggil Dinas Perkim. Saya bilang, saya panggil Dinas Perkim, saya minta Pak Kadis, tolong didata, saya bilang. Ada berapa masyarakat Cilegon yang rumahnya tidak layak seperti ini? Akhirnya Pak Kadis langsung turun, mendata itu semua Bang. Terdata ada 2.100 rumah di kota Cilegon. Allahu Akbar. Yang mungkin kurang lebih seperti itu kondisi rumahnya. Itu pun Bang yang sesuai dengan aturan. Nah, yang aturannya gini, minimal sertifikatnya milik sendiri atau milik keluarganya lah. Kadang kan mereka ada tuh yang tinggal di tanah orang. Nah, itu mungkin nggak terdata. Karena kan kita juga kan ada pertanggungjawaban. Harus memang sesuai dengan aturan gitu kan. Tapi yang kita minta data ternyata ada 2.100 rumah. Dan itu saya pastikan 2.100 rumah itu akan kami selesaikan dalam 4 tahun ini. Ternyata Cilegon kota industri ada 2.000 lebih rutilahu. Betul. Saya berpikir juga mungkin sama seperti Kang Wali. Yeah. Masa sih kota petrodolar Cilegon, industri yang tersebar di mana-mana, masih ada ribuan rumah yang tidak layak. Betul. Nah, lalu setelah sama Kang Wali di data, langkah berikutnya apa? Ya, setelah kami data, ya kan, kami canangkan, kami bikin roadmap ya, agar 2.100 rumah itu bisa terbangun. Bisa masyarakat yang menempati 2.100 rumah itu bisa hidup lebih layak. Minimal rumahnya yang layak. Itu selama setahun ini atau? Selama 4 tahun, Bang. 4 tahun Nah, jadi kan kembali. Karena memang keterbatasan fiskal, akhirnya kita coba hitung, ternyata Pemkot mampu di angka 250 orang lebih per tahun. Di mana 250 laginya? Tadi kita libatkan juga industri. CSR industri kita akan libatkan untuk bisa membangun rutilahu yang ada di kota Cilegon. Jadi insya Allah kami akan ikhtiarkan semaksimal mungkin agar 2.100 rumah itu ya per tahun ini akan kami bangun insya Allah.